Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau sharing tentang exchange program yang bisa bawa aku ke Jepang. Dan kemarin aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. So let's check it out. Pertanyaan pertama, ke Jepang dalam rangka apa kak? Jadi aku ke Jepang karena ikut pertukaran mahasiswa. Namanya itu Hokkaido University Short Term Exchange Program atau yang disingkat HUSTEP. Pertanyaan kedua, programnya seperti apa sih kak? Jadi di HUSTEP ini ada dua ya. Yang pertama itu Spring Course dan yang kedua ada Independent Study. Keduanya ini berbeda, khususnya untuk masa pendaftaran itu berbeda. Untuk yang Spring Course, masa kegiatannya itu selama 6 bulan yang diawali pada bulan April dan berakhir di bulan Agustus. Sedangkan untuk Independent Study, ini masa kegiatannya selama 1 tahun. Dan juga kalian bisa melakukan research bersama profesor yang kalian inginkan. Jadi menurut aku ini salah satu kesempatan yang besar banget buat teman-teman yang nantinya ingin mendaftar. Kalau aku kemarin, aku ngambilnya yang Spring Course karena aku sudah di tahun terakhir perkuliahan. Jadi aku cuma ngambil yang Spring Course. Pertanyaan ketiga, tahu program ini dari mana sih kak? Dari rasa ingin tahu. Gak ada yang jadi. Waktu itu aku tanya ke dekanku, dekan Fakultas Teknik di Universitas Palangkaraya. Pak, ada nggak ya kegiatan pertukaran mahasiswa yang skalanya itu internasional? Dan ternyata ada. Jadi aku udah mulai searching tentang program itu dan juga tanya-tanya ke senior yang udah pernah ikut kegiatan ini. Pertanyaan keempat, motivasi ikut ini apa sih? Motivasinya aku mau nambah pengalaman. Terus aku juga mau punya relasi, punya koneksi dan teman-teman dari luar negeri. Selain itu, aku juga mau improve kemampuan bahasa Inggrisku karena aku merasa ketika kalian ikut kegiatan internasional, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kalian akan berbicara, berkomunikasi sama teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. Jadi kalian akan berusaha untuk ngomong bahasa Inggris kan. Jadi menurut aku ini adalah salah satu cara yang baik untuk bisa improve kemampuan bahasa Inggris. Pertanyaan selanjutnya, tahapan pendaftarannya apa aja sih kak? Jadi untuk pendaftarannya sendiri, itu kalian diminta mengisi application form dan melengkapi beberapa dokumen yang diminta. Contohnya, sertifikat kemampuan tes bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS. Dan untuk JLPT itu nggak harus ya teman-teman. Jadi lebih diutamakan sertifikat TOEFL dan IELTS. Setelah itu, dokumen-dokumen dan application form yang sudah kalian isi, sudah kalian sediakan, itu dikirim langsung ke Hokkaido University. Nah, jadi saran aku, kalian periksa lagi dokumen-dokumen yang akan kalian kirimkan, pastikan dokumennya itu lengkap, dan juga diperkirakan estimasi waktu pengirimannya dari lokasi kalian ke Hokkaido University. Kak, kuliahnya pakai bahasa apa sih? Oke, jadi aku cerita sedikit. Kalau di HUSTEP ini kita ada ditawarkan course atau mata kuliah, but mostly itu tentang linguistik dan juga culture. Selain itu, ada juga pelajaran bahasa Jepang. Nah, aku mulai jelaskan dulu dari yang kelas bahasa Jepang dulu ya. Jadi sebelum ditempatkan di suatu kelas, kalian akan melakukan placement test. Placement test ini supaya bisa menempatkan kalian di kelas yang introductory atau yang advance. Dan untuk di kelas bahasa Jepang sendiri, menurut aku itu tergantung kelas dan senseinya. Kalau aku di kelas introductory, jadi introductory Japanese grammar dan Japanese communication, itu senseinya ngomong pakai bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Tapi untuk di introductory kanji, itu senseinya full pakai bahasa Jepang. Mungkin awal-awal kerasa susah banget, kok orang-orang Jepang ngomongnya pada cepet-cepet, artinya apa sih? Tapi ketika kalian
sering mendengar percakapan dalam bahasa Jepang, pada akhirnya akan terbiasa kok, dan mungkin perlahan-lahan bisa mulai mengerti apa yang mereka maksud gitu. Oke, untuk course lainnya aku ngambil yang pertama Introduction to Environmental Earth Science. Di sini kami belajar tentang perubahan iklim, tentang global warming dan sebagainya. Selain itu aku juga ngambil course Mind Hacks. Di sini kami belajar tentang open access dan juga jurnal-jurnal. Selain itu ada juga course Language, Mind and Brain. Di sini kami belajar tentang software RStudio. Menurut aku software ini benar-benar sangat membantu sih. Khususnya bagi teman-teman yang ada di jurusan matematika, ini kayaknya akan sangat berguna. Selain itu aku juga ngambil career planning. Menurut aku course ini menarik sih, sangat-sangat menarik, karena di sini kalian akan diajarkan gimana sih cara menentukan karir kalian di masa depan. Dan menurut aku ini akan lebih baik lagi apabila diterapkan pada bangku sekolah menengah atas. Jadi sebelum kalian masuk ke dunia perkuliahan, kalian bisa membuat gambaran terlebih dahulu kalian ingin karir yang seperti apa nantinya, kalian punya mimpi seperti apa yang kalian suka. Jadi dari situ bisa ditarik benang. Kalau kalian punya mimpi karir seperti ini, berarti kalian harus mengambil jurusan A, B, atau C. Jadi menurut aku ini bagus banget kalau diterapkan di sekolah menengah atas. Nah, jadi untuk course yang aku sebutkan tadi, yang selain kelas bahasa Jepang, itu di dalam kelasnya kami menggunakan bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang merasa, Kak, aku gak ada kemampuan bahasa Jepang, gak usah minder ya teman-teman. Oke, selanjutnya Jepang ngapain aja sih, Kak? Oke, jadi di Jepang yang pasti belajar ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat, aku selalu ada kelas. Setiap hari memang benar-benar ada kelas bahasa Jepang. Misalkan Senin kelas Japanese Grammar, terus Selasanya Japanese Communication dan Kanji, terus Rabu Grammar lagi. Pokoknya selama seminggu selalu belajar bahasa Jepang. Dan juga course-course yang aku sebutkan tadi. Nah, sisanya aku pakai untuk explore Hokkaido, Sapporo, dan sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, masalah biaya nih Kak. Apakah dibiayai atau kita harus bayar sendiri? Jadi untuk keberangkatanku dari Palangkaraya ke Sapporo dan juga tes PCR, waktu itu dibantu sama Universitas Palangkaraya. Terima kasih banyak Universitas Palangkaraya sudah banyak membantu kami sampai bisa berangkat ke Jepang. Dan juga di Jepang ini ada dapat beasiswa. Jadi waktu kalian mendaftar program ini itu akan ditawarkan beasiswa. Nama beasiswanya itu JASO Scholarship. Tapi beasiswa ini cuma bisa kalian terima saat kalian berada di Jepang. Oke, misalkan Jepang kan kemarin sempat tutup penerbangan. Nah, jadi kalau aku belum bisa berangkat ke Jepang, aku cuma bisa ngambil course mata kuliahnya dan tidak mendapat beasiswa. Tapi karena puji Tuhan, Jepang buka penerbangan lagi dan bisa berangkat ke Jepang, jadi aku bisa nerima beasiswa itu. Untuk beasiswanya sendiri dalam 1 bulan itu dapat 80.000 yen dan harus kalian atur sendiri untuk biaya dormitory, biaya sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, boleh diikuti jurusan apa aja sih Kak? Dari program stepnya sendiri nggak ada ketentuan khusus untuk jurusan A, jurusan B, atau jurusan C. Jadi teman-teman dari semua jurusan punya kesempatan yang sama. Oke, pertanyaan terakhir, pesan dan tipsnya kalau mau ikut kegiatan ini apa sih Kak? Yang pertama, kalian kalau mau ikut kegiatan pertukaran mahasiswa ke Jepang ini, yang pasti harus cari tahu tentang program ini, persyaratannya seperti apa, dan kalian bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta mulai dari sekarang, udah mulai dicicil.
Yang kedua, berusaha dan jangan menyerah. Seringkali kebanyakan orang itu kalah sebelum berperang, jadi kalah mental duluan. Padahal itu cuma ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Seharusnya kita sebagai manusia berusaha kasih yang terbaik, karena hidup itu cuma sekali guys. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkannya dengan baik, dan pasti kalian harus berusaha, do your best and let God do the rest. Karena aku percaya kalau memang itu adalah rezeki kalian, pasti akan selalu ada jalan untuk bisa menggapai mimpi itu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan menyerah, lakukan yang terbaik, berusaha aja dulu, masalah hasil itu yang terakhir. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.